Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Insinyur Budi Wahyuningsih MP. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 2, Dr. Titin Winati, Eskom Mkom. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Muhammad Junedi, SHMH. Yang terhormat Ibu dan Bapak reviewer serta moderator dan Bapak Ibu peneliti pengabdi Universitas Semarang, serta dari teman-teman LPPM semua yang telah membantu acara pada hari ini dan besok. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita diberi sehat walafiat sehingga kita berada di sini dalam rangka melakukan seminar hasil PDP dan pengabdian masyarakat, serta untuk besok pagi adalah seminar proposal PHKI. Kami mohon maaf bahwa kemarin seharusnya seminar proposal PHKI dilakukan, tetapi karena kita sedang berduka atas meninggalnya Pak Andi, maka acara untuk PHKI kita undur untuk hari Jumat besok. Apabila karena geser-geser waktunya, maka peneliti atau pengabdi bisa konfirmasi waktu dengan reviewer. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari gelap gulita menuju terang benderang. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon izin untuk menyampaikan laporan seminar penelitian, seminar hasil penelitian PDP, PKM, dan PHKI yang akan diselenggarakan pada hari ini dan hari esok. Dan kami akan share screen. Pada seminar hari ini, 3 kegiatan kita lakukan bersama, yaitu pembukaan di seminar hasil penelitian dosen pemula PDP dan pengabdian masyarakat PKM untuk semester Gasal 2024-25, juga seminar proposal penelitian hibah kompetitif internal PHKI tahun 2025. Adapun jumlah judul PDP, PKM, dan PHKI untuk Fakultas Hukum, PDP ada 4 proposal, PKM 10, PHKI 17. Kemudian ekonomi, PDP 16, PKM 33, PHKI 4. Nah, ini yang ekonomi justru PHKI-nya sedikit ya. Ini mungkin karena PDP-nya masih banyak. Mungkin nanti bisa dengan ekonomi yang jumlah dosennya itu banyak, ini PHKI-nya hanya sedikit. Kemudian dari teknik, PDP 13, PKM 23, dan PHKI ada 10. Kemudian FTP, PDP ada 3, PKM 7, PHKI 1, FTIK, PDP 13, PKM 20, dan PHKI 1. Psikologi, PDP 5,
PKM 6, dan PHKI 9. Kemudian untuk MIH, PKM-nya 2, PHKI 1. Kemudian untuk MPC, PKM-nya 1, dan MM, PKM-nya 3. Sehingga jumlah dari semua kegiatan ada 54 proposal dari PDP, maaf, 54 hasil penelitian dari PDP dan PKM 153. Dan proposal PHKI yang masuk ini adalah 43. Kemudian jumlah dari kegiatan PDP dan PKM, reviewer presentasi ada 21, reviewer desk 18, moderator 21. Sedangkan di PHKI, reviewer presentasi ada 14, reviewer desk 11, dan moderator 14. Bapak dan Ibu, ini kriteria reviewer presentasi eh, untuk Universitas Semarang berdasarkan dari reviewer yang diutamakan adalah reviewer yang bersertifikat nasional, kemudian S3 lektor atau S2 lektor kepala. Adapun untuk reviewer desk bisa Javanya lektor atau S3 lektor. Untuk penelitian dosen pemula dan pengabdian masyarakat dan penelitian hibah kompetitif internal menggunakan panduan 2024-2025. Kemudian nanti setelah dipresentasikan, apabila terjadi revisi, maka upload terakhir adalah tanggal 28 Februari jam 23.59. Demikian laporan kami, dan kepada Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1, kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak Nia, saya tadi mau meralat PowerPoint dari Prof. Muji. Itu untuk yang ekonomi itu jumlahnya 17, yang PHKI, yang hukumnya itu 4. Nah, jadi kebalik itu. Oh, kebalik ya, itu Nggih, tanya ya. nggih. Baik. Bapak Ibu, minta maaf ya, tadi ketikannya kebalik. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Semarang, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Rektor 1, dan sekaligus dapat membuka acara seminar pada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuni MP. Disilakan. Matur suwun Mbak Nia, suara saya terdengar Mbak Nia? Dengar. Terdengar, Prof. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan WR, Bu WR2, Pak WR3, Pak Sekun, Ketua LPPM, Prof. Muji beserta jajarannya, teman-teman dekan, pejabat struktural, dan para peneliti Universitas Semarang yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diparingi sehat, dan pada pagi hari ini kita bisa bertemu via Zoom dalam acara seminar hasil untuk proposal untuk penelitian PDP dan pengabdian masyarakat, kemudian proposal untuk PHKI tahun 2025. Matur suwun peran Bapak Ibu semua untuk kegiatan riset dan pengabdian ini, sehingga
Tridharma kita masih bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang mungkin perlu saya stressingkan pada pagi hari ini, mumpung ini ketemu dengan panjenengan semua. Yang pertama terkait dengan hasil daripada seminar hasil daripada PDP dan PKM, ya, terutama yang penelitian, Bapak Ibu. Mohon sekali lagi untuk luaran, ya, supaya bisa direalisasikan sesuai dengan target-target yang sudah disampaikan pada saat seminar proposal beberapa waktu yang lalu. Ya, mohon ini juga kemarin yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman LPPM untuk tempat ataupun sistem luaran, Mas Bobi mungkin ya ini ya, baik yang terdanai oleh internal maupun eksternal maupun yang lain, mohon untuk bisa disiapkan template-nya di sistem LPPM. Sehingga pada saat nantinya kita membutuhkan data itu tidak kesulitan dan tidak semua luaran yang sudah publish itu sudah otomatis bisa ketarik di Sinta. Ya, jadi justru itu nanti kita bisa tahu berapa jurnal-jurnal Bapak Ibu yang belum ketarik sehingga nanti kita bisa segera berkoordinasi untuk hasil-hasil luaran penjenengan bisa terdata dengan baik. Kaitannya apa? Karena kan ini LPPM sekarang sudah klaster utama Bapak Ibu, harus dipertahankan karena kan ini setiap tahun akan dinilai. Ya, akan dinilai oleh kementerian. Jadi jangan sampai klaster yang sudah kembali ke utama setelah 2 tahun kemarin kita sempat anjlok, itu turun begitu loh. Jadi supaya tetap dipertahankan pada klaster ini, salah satu kontribusi adalah dari luaran Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi mohon sekali lagi, kalau luaran-luaran itu masih dalam proses under review ataupun dalam proses baru accepted, belum publish, segera kalau sudah publish untuk dimasukkan dalam sistem yang sudah disediakan oleh LPPM. Begitu. Jadi semua akan bisa terdata dengan baik. Harapan saya sistem itu sudah tersedia ya, Mas Bobi, yang kemarin kita diskusikan mudah-mudahan sudah siap. Sampun, Prof, tinggal sosialisasi, Prof. Ya, internal, eksternal maupun penelitian mandiri. Oke, sampun, Prof. Kita lihat data jurnal penelitian yang tidak terakreditasi itu naik, melejit. Dari tahun 23 sampai 24. Ya, tadinya 454 bisa naik sampai 555. Ya, itu naik. Tapi begitu kita masuk ke jurnal nasional terakreditasi, turun, Bapak Ibu. Artinya kan kita sasarannya baru level yang jurnal nasional biasa, yang tidak ada akreditasinya. Ini turun loh. 2023 itu 163, 2024 itu 125. Kita lihat jurnal internasional Scopus, itu juga turun anjlok, separuh, hampir separuh. Tahun 23 kita bisa 82 Scopus, tahun 24 hanya 43 Scopus. Kan turun hampir separuh, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang jurnal internasional pun juga turun, yang tidak Scopus pun juga turun. Jadi mohon ini menjadi tantangan bagi kita semua, Bapak Ibu, mohon sekali lagi, tidak hanya dana dari LPPM saja, baik yang pendanaan USM, yang internasional, yang lewat fakultas, apapun yang itu terkait dengan kegiatan penelitian, LPPM punya kewajiban untuk menagih luaran-luaran yang sudah dijanjikan. Jadi kalau misalnya kegiatan itu 1 semester, ya setiap semester harus ada luaran. Ya, maksimum 1 tahun, setiap tahun harus sudah ada luaran yang dana-dana yang setahunan itu ya. Yang misalnya hibah di RTPM, BRIN, walaupun itu kegiatannya 2 tahun, tetap setiap tahun harus diminta untuk luaran. Kalau kegiatan penelitian nasional itu sudah jelas Bapak Ibu, karena pasti setiap akhir penelitian selesai di Monef untuk ditagih luaran. Tapi yang internal kita itu yang kadang kita nggak disiplin Bapak Ibu. Ya, mohon sekali lagi Bapak Ibu, tugas penjenengan selaku dosen untuk melakukan tridharma terkait dengan penelitian pengabdian, terutama yang penelitian ini mohon sekali lagi luaran-luaran untuk diperhatikan karena ini nanti akan membawa dampak pada institusi.
tadi terkait dengan klasterisasi, kita tahu bahwa kalau dilihat jumlah penelitian, Bapak Ibu, kan kita ada penurunan ya dari jumlah yang misalnya di hibah PHKI yang tahun kemarin ada 54, sekarang hanya 45, 43 tadi. Nah, itu tidak mengecilkan kita ya untuk bisa kita berusaha mendapatkan pendanaan dari luar. Ya. Tanggal 18 besok, 17, 18, 18, 19 itu, LPPM mau mengadakan coaching klinik untuk proposal di RTPM. Sudah berapa, Prof. Muji, yang mendaftar? Ya, padahal dari data yang sudah kemarin saya minta ke LPPM, Masih sedikit, dari, Prof. ya, dari 380 dosen USM, itu ada 118 dosen yang eligible. Eligible itu artinya memenuhi persyaratan untuk mengirim skim-skim yang ada di skema-skema yang ada di RTPM. Ya, kemarin saya sudah bersurat kepada Bapak Ibu Dekan dan sudah mengirim data-data dari 118 dosen yang eligible untuk penelitian di RTPM. Tolong Bapak Ibu Dekan, nyon tulung sekali lagi untuk disupport, dihimbau kepada Bapak Ibu dosen yang sudah eligible supaya bisa mengikuti coaching klinik yang sudah diadakan LPPM. Jadi LPPM ini sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit loh, pembicara dari Jakarta, dari luar kota dengan biaya yang tidak sedikit. Kalau tidak ada pesertanya kan yo eman-eman gitu. Makanya kemarin saya menyurati Bapak Ibu Dekan supaya menghimbau dosen-dosen yang sudah eligible supaya untuk bisa mengikuti coaching klinik, paling tidak proposalnya yang sudah dibuat itu bisa diperbaiki begitu nanti kalau ada kekurangan-kekurangan sehingga pada saat nanti di RTPM sudah dibuka Bapak Ibu langsung bisa berproses untuk mengikuti. Jadi kita tidak hanya bergantung dari pendanaan internal. Terutama bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah senior, yang sudah profesor, itu wajib ya, kalau profesor wajib mengikuti penelitian luar. Kemudian yang sudah lektor kepala, doktor, ya, yang Bapak Ibu yang sudah eligible tadi, ya saya mohon untuk bisa mengikuti. Masih ada waktu ini berapa hari untuk berproses menyusun proposal. Ya, kemudian termasuk tadi adalah besok yang Bapak Ibu akan seminar untuk PHKI, jadi mohon sekali lagi distressingkan adalah pada luaran. Ya baik nanti itu bentuknya jurnal, publikasi maupun paten, hak cipta ataupun konferen-konferen yang nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, jadi harapannya dari kegiatan penelitian ini yang saat ini tahun ini ada sedikit jumlah menyesuaikan anggaran universitas yang sudah diatur oleh BUR2. Mohon kita jangan berpaku di situ, tapi monggo kita tingkatkan kompetensi kita di luar sana untuk bisa mengikuti pendanaan-pendanaan luar. Nanti LPPM juga bisa pendekatan ke BRIN, ke Bapeda, ke pendanaan-pendanaan yang di provinsi, di manapun itu bisa disosialisasikan kepada semua dosen untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pendanaan di luar USN. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya lihat tadi peserta Zoom ini ada berapa Mas Bobi ya yang ikut ya? 213. 13. 213. Jumlah dosen di USM adalah 380 Bapak Ibu. Cuma berapa? Separuh ya, 60% lah. Yang lain kemana? Ya. Ini kan menunjukkan kepedulian kita semua Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Ya. PDP, kemudian pengabdian kan semua dosen wajib. Pasti ini semua ikut di sini. PDP ada PHKI juga untuk besok, kan pasti semua juga ada. Harusnya kan ya pembukaan ikut sebentar, apa sih salahnya? Misalnya lagi di jalan ya buka WA, buka HP kan bisa. Ya, store muka begitu, ada empati lah, ada aware gitu Bapak Ibu terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Ikut saja ini belum memenuhi kuota, ya apalagi mengharapkan yang lebih begitu. Ya, jadi mohon sekali Bapak Ibu kesadaran kita semua, ya saya penjenengan semuanya, untuk kita lebih aware terhadap kegiatan Tridharma khususnya di penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga target-target baik prodi,
fakultas, universitas, LPPM secara keseluruhan itu akan bisa tercapai dan klaster utama yang sudah dikembalikan dengan perjuangan yang luar biasa itu bisa dipertahankan untuk kedepannya gitu. Ya, kemudian ini tadi sudah disampaikan Prof. Muji, setiap fakultas tadi ada, Prof. Muji mungkin bisa ditayangkan kembali, Prof. Yang tadi jumlah-jumlah tadi, Prof. Muji. Yang jumlah, Prof. Yang jumlah. Nah itu tadi ketukar ya. Nah, PDP, PKM, hibah. Ini Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Pak Direktur Prof. Para dekan punya kewajiban untuk memenuhi luaran-luaran yang sudah muncul di situ. Misalnya hukum itu ada berapa? PDP 4, PHKI 4, PKM 10. Luarannya minimal sejumlah itu. Harus nanti targetnya begitu. Jadi nanti pada saat selesai penelitian, luaran itu harus tercapai. Ditambah nanti kegiatan-kegiatan penelitian yang pendanaan luar. Jadi ini nanti menjadi tagihan universitas terhadap fakultas untuk jumlah luaran yang harus Bapak Ibu Dekan penuhi sesuai dengan fakta integritas yang penjenengan kemarin sudah tanda tangan dengan Pak Rektor. Ya, jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, ini diperhatikan betul, jadi ini tidak hanya sekedar angka, sampun cekap Prof, tidak hanya sekedar angka, tetapi wujud nyata daripada hasil ini sehingga biaya yang sudah dikeluarkan ini ada kontribusi positif dari peran dosen selaku pengabdi, selaku peneliti untuk bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk kepentingan Bapak Ibu pada kenaikan pangkat, untuk BKD, tapi juga ini akan memberikan kontribusi pada lembaga, bagi prodi penjenengan semua, bagi institusi, yang itu akan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu Dekan, Pak Direktur Pasca, Bapak Ibu dosen semuanya, dan mohon LPPM untuk selalu memantau terhadap luaran-luaran yang dijanjikan yang belum publish, Prof. Muji dan teman-teman, supaya nanti dikawal setiap periode dicek apakah itu sudah dimasukkan ke dalam sistem atau belum. Kalau memang belum ditagih, jangan bosan-bosan kita untuk menagih, ya. Dan Bapak Ibu jangan marah kalau ditagih terus, gitu. Ya, karena memang tugas kita adalah menagih. Karena nanti kalau kita membutuhkan data, tidak harus kita nanti nelponi satu-satu, LPPM sudah harus beli dan sebagainya, tapi sudah bisa ditarik dari sistem dan ini akan memudahkan bagi semua yang berkepentingan untuk baik itu untuk kepentingan Java, BKD, untuk kepentingan akreditasi dan sebagainya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi matur suwun semuanya atas kerjasamanya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar hasil PDP dan PKM dan seminar proposal untuk PHKI internal Universitas Semarang pada hari ini atas izin Bapak Ibu semua saya nyatakan dibuka dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Bapak Ibu kita semua diparingi sehat dan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Matur suwun, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuwun kepada Prof. Budi. Alhamdulillah acara pembukaan seminar hasil dan pembukaan seminar proposal untuk hari ini telah selesai. Yang dilanjutkan dengan presentasi kepada jajaran Wakil Rektor dan Bapak Ibu Dekan Fakultas serta Direktur Pasca Sarjana dapat meninggalkan acara Zoom. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi. Oke, sami-sami. Izin foto dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke. On kamera semua ya.
Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, oke. Tapi nggak pada on kamera yang slide terakhir. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Bobi. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu yang belum merename untuk namanya, mohon di rename. Nanti Mas Bobi sama Mas Hanif akan membreakout room sesuai dengan room masing-masing. Baik, Mas Bobi, Mas Hanif, saya kembalikan, monggo. Untuk yang editor profesi tetap R1 ya, karena R1 Blueprint kan tidak presentasi. Nah, diundur ini tetap yang profesi pakainya R1 ya, monggo di rename. Oke, tunggu dulu ya Bapak Ibu sebentar. Apa? Bos ya. Enak. Mau bensin, Bos. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Sabar gitu. Oke, klik. Oke, oke. Oke. Oh, Tak co-host dah. Apre R14. Sabar, sabar Pak. Kalau kayak break room pada nongol, di pendukaan nggak pada nongol. Saya nunggu loh, Mas. Enak ya, join-joinnya. Aplikasi Opera. Aku nongol Mas, tapi off kamera dulu nanti Mas. Sabar ya Bapak Ibu. Oh iya, nanti dikasih tahu aja ya Mas kalau sudah. Oke, siap Pak Nanang. Oke, semuanya siap-siap, guys. Saya Siap-siap ya, jangan sampai kelewat. silakan diklik submitnya. Monggo silakan. Ayo, klik assign. Silakan klik join. Klik join Bapak Ibu. Klik join, Orin. Ayo yang belum merename. Ini saya tinggal loh yang belum rename loh. Pak Manan. Pak Agus Nuswantoro. Bu Fen besok. Mas Bobi, aku ini neng kamar piro? Lah, aku ora apal, Pak. Jadwalnya coba dicek. Jenenge reviewnya sinten? Mami. Mami rompiro ya. 16. Ya, tak. 16. Oke. Join. Pak Babang.
Babang Purni, Prof Muji nomor piro nih? 10. 10 ya, Pak. ya Mas Bobi, yang Prof Budi besok. Prof Budi besok toh, Pak? Prof Budi jadinya besok Oke. Yang Prof jam Budi setengah besok saya. satu. Rom berapa ya Pak Udin? Prof Budi ya? Saya, Tak lebon 15 nanti. kok berapa tadi ya? Mas Bobi nyun Oh, ngapunten Prof Budi iki 19 ya? WhatsApp saya rada ranggenah. Saya R5 Mas Bobi Wiyati Mas Bobi. Bobi R10 Mas Bobi R19 Prof Budi, Mas Budi. Bobi. R17 Mas. R15 Mas Bob. Saya R13 Mas Bobi. Pak Faisal. Mbak Adila bisa minta nganu itu absensinya. Bu Titin, join Bu Titin. Hah? Bisa. Ya, share ke aku ya, HP ya. Bu Eri, rom berapa Bu Eri? Mas Bobi R6 minta Di tolong. Oh, R6, Pak Kosin 10. Di. Buprin enggak Buprin? Buprin besok hari Senin. Bu Yati 5. Pencar ke Mbak Wahyu. R2 Itu rom berapa Pak Tito? tolong. Pak Muharrem kok muncul lagi tadi jadi masukan loh Pak. Tadi R7 ternyata diganti hari Senin Pak Jun. Oh, Ini terus saya lift dulu. ya saya ngikut yang PKM R berapa anggotanya Pak? tur ini. R6. R6. Monggo kerjain. Ini. Terus. Oke, siapa nih iki? Kedua Mas Bobi tolong. Sinten nggih, Pak? Pak Agung. Pak Agung, R berapa? R2. Join Pak. Eri Mas, Ya, terima kasih. R17. Eri R17. Klik join. Ayang R17. Yang jenengan kesesat R1 tuh tadi, Pak? Iya, di invite-nya tadi ke R1. R17 ya, Pak? Reviewernya? Bu Haslina sepertinya. Bu Haslina ya? R10 Saya Bambang B R3 Mas Bobi. R3. Dari room berapa, Pak? Kok nggak ada R3? Ya. Di room berapa, Pak? Oh, ini nih. R3 udah di R3, Pak. Saya pindahkan dulu. Join dulu, Pak. Join. Tak kok ini R3. Cirolu 45. Pak Tito. Ya Mas Bob, Room berapa, Pak? 1. Profesi ya? Ya, Oke. makasih. Oke. Bos Nanang, room berapa, Bos? Saya R16. R16. Bu RP Tulas, ben kok motor, Pak. Hah? Profesi.
Nah. Biasanya ini ngono kayak aku kok. Mbak Wayu rum 10 kilo jelbo wes Mbak. Join. Nganti metu meneh tak kick lho, Mbak. Di Masino. Masino. Pak Wahdi, room berapa Pak Wahdi? Ini masih Selahati. Masino, Selahati. Bu Masin dari room berapa? 14. Bentar. Oke, room 14. Klik join. Pak Wahdi. Pakai sih. Siap, Rob. Pak Wahdi, room berapa, Pak? Bu Masin udah dimasukin kok, nggak join, Bu.